there is a liter, please take it, you grab it, and then you save it first. Okay? And now, please, you check your uniform. Is it okay or not? Okay, it's tidy and clean? Yes. Alright. Okay, and now let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. And for another religions, please you pray to your God. Pray, begin. Okay. Ya, ketua kelas, siapa yang tidak masuk? Suka yang tidak masuk ada 2 orang bersama Namira. Namira. Oke. Sama? Fitri. Oke, baik. Nanti saya rekod. Berikutnya, sebelum kita masuk ke sesi inti, Sir mau memberikan motivasi. Jadi begini, kita ini sekarang hidup di era persaingan global. Jadi kalian bukan hanya bersaing dengan sesama orang Indonesia, tetapi kita juga bersaing dengan orang luar. Nah, jadi motivasi Sir hari ini fokusnya kepada skill keahlian. Kita belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan aja ternyata nggak cukup. Kita belajar kan otak kita ya terus dilatih ya, dilatih untuk menganalisis, untuk memecahkan masalah. Namun kadang kita lupa, kita tidak memfungsikan tangan kita, kaki kita, mulut kita itu untuk sebagai keterampilan. Jadi itu pesan pagi dari Sir, memotivasi kalian untuk tidak melupakan skill, ya, kembangkan skill sejak sekarang, agar nanti ketika kalian selesai sekolah bisa diserap oleh perusahaan-perusahaan besar, ya. Oke, baik. Sekarang kita akan mencoba masuk sesi persepsi, di mana Sir akan menghubungkan materi yang lalu dengan yang sekarang. Ada yang masih ingat yang lalu kita membahas apa? Globalisasi. Lebih spesifik, globalisasi apa yang kita bahas? Pengertian. Oke. Definisi ya. Definisi globalisasi dan juga ciri-ciri atau karakteristik globalisasi. Nah, untuk di pertemuan sekarang kita mencoba untuk lebih dalam dan untuk lebih lebar mengenal globalisasi dari ruang lingkupnya. Ruang lingkup itu ya batasannya ya. Ada apa saja? Kita lihat sama-sama di Kahoot. Ya, Sir sudah men-share linknya. Silakan dicek grupnya. Okay, if I check here on the screen, now is number 1. No, Ewan is number 1. And then Misna. What is the one? Oh wait, Ewadi. The top 3 Ewadi, Ariel, Misna. Kembali itu, Bardi 500. Refresi dulu. Nah, Bardi 500, kok Bardi 300. Itu sesi persepsi kita. Kemudian kita akan masuk ke dalam sesi inti. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Ya. Jadi kompetensi yang harus kamu capai adalah dapat memahami permasalahan sosial yang diakibatkan oleh globalisasi. Adapun indikator pencapaian yang harus kita tuju adalah pertama, kalian mampu mengklasifikasikan ya ruang lingkup globalisasi. Kemudian kalian mampu menganalisis penyebab globalisasi. Yang kemudian yang terakhir, kalian mampu menyimpulkan masalah-masalah apa sih yang muncul akibat globalisasi. Nah, itu jadi tujuan pembelajaran kita. Baik.
kita masuk ke sesi inti ya. Menggunakan metode model discovery learning. Tahap yang pertama adalah tahap stimulasi. Kalian mengamati video yang akan sharing di grup kelas kalian. Oke? Ada 5 jenis generalisasi. Yang pertama adalah generalisasi untuk sesi mengamati bisa di stop dulu. Dari video pertama ya, kalian akan menyajikan permasalahan di dalam LKPD ya. Bisa bantu David untuk bagikan LKPD. Oke, baik. Kalian bisa buka halaman ke-2. Kita sudah melalui tahapan mengamati ya video pertama. Nah, di video pertama itu ada permasalahan. Kalian akan coba untuk menyajikan permasalahan tersebut di halaman ketiga. Nah, jadi di halaman ketiga itu lengkapilah tabel di bawah ini. Contoh nyatanya apa yang ada di video. Misalnya perdagangan internasional, bidangnya apa? Tulis di sini, ya. Dan berikutnya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. I will let you know the next step is we try to collect data. Kita akan mencoba mencari literatur yang mendukung pernyataan kalian di dalam LKPD. Ya, sekarang kalian bisa explore di Google ataupun di modul ruang lingkup globalisasi. Di search. Baik, saya akan mencoba mengajak kalian menggunakan metode number add together. Di meja kalian sudah ada number ya, masing-masing ya. Oke, silakan diingat numbernya. Sekarang coba nomor 7. Siapa yang punya nomor 7? Ananda. Oke, Ananda. Untuk perdagangan internasional, silahkan cari gambarnya. Ya, ada gambar yang sudah saya bagikan. Ya, yang ini. Ada gambar yang sudah saya bagikan. Silahkan dicari Ananda. Perdagangan internasional. Oke. Sekarang kenapa Ananda memilih gambar tersebut sebagai aktivitas perdagangan internasional? Karena adanya aktivitas pengiriman barang ke luar negeri. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu buat Anda. Oke, baik. Berikutnya nomor 2. Oke, hari ini. Ada yang mau nanya ke hari ini? Bidang apa? Silakan. Dapat. Dapat tadi Pak, dapat. Ada sosial media. Dapat ya Pak. Ada budaya, Sir. Contoh gambar sosial dan budaya. Oke. Silakan. Oke, baik. Jadi ini adalah contoh dari globalisasi di bidang sosial dan budaya. Di sini bisa dilihat penyanyi India. Jadi di sini itu ada unsur-unsur kebudayaannya, maksudnya India yang masuk ke negaranya kita, gitu. Sampai kapan? Bagi ibu-ibu kan karena globalisasi ada. Budaya India masuk ke Indonesia. Maksudnya dari apa itu? Maksudnya platform apa? TV ke apa? Banyak kan, ada media sekarang TV, media sosial, pokoknya kan teknologi sekarang bisa secanggih bagaimana. Kalau kamu nggak berasa lagi film India apa yang kamu suka? Saya kan menonton film. Saya minta maaf, saya tidak bisa.
Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangannya dulu. Terakhir ya. Terakhir nomor 4. Dari mana? Oke. Silakan kelompoknya Yasser yang bertanya. Apa ini? Penyebab Saya. globalisasi. Teknologi. Oke, dicari. Silakan dijelaskan ke kelompoknya Yasser. Apa alasan Anda memilih iPhone 14? Oke, alasan saya memilih ini karena faktor penyebab teknologi yang utama itu adalah handphone. Karena handphone ini menjadi media yang hampir ke semua kalangan itu punya. Jadi semua informasi itu ada di handphone. Informasi maupun dari dalam ataupun dari luar itu ada di handphone semuanya. Tapi kalau Anda datang Dari, tidak pakai dokumen. dari luar sekolah bisa, dari luar negara bisa, semuanya bisa di handphone karena kita mengikuti yang namanya alur zaman. Saya puas dengan jawabannya. Satu lagi. Ini dipengaruhi juga karena dulu orang itu menggunakan yang namanya uang kertas. Dan sekarang kita bisa pakai yang namanya e-money. E-money jadi tidak perlu kalau mau beli ke toko-toko market itu tidak perlu lagi bawa uang cash, langsung saja tap e-money. Dia pakai gesek. Oh, saya tap atau gesek. Pas sama hewan keluar. Oke, itu. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke dalam sesi verifikasi. Ya, kita akan memverifikasi apakah jawaban-jawaban yang telah kita berikan adalah benar. Ya, jadi coba dicek jawabannya sesuai dengan literatur kalian tadi tidak? Dengan literatur yang sudah kalian dapatkan, sama atau tidak? Oke, jadi karena sudah sama, berarti jawaban kalian benar. Ya. Baik, saya minta satu orang untuk menyimpulkan, ya, untuk menyimpulkan dari semuanya. Silakan, David, silakan. Kamu simpulkan. Menurut bahasa kamu ya. Jadi menurut saya sendiri Ya. globalisasi tentu saja memiliki dampak positif dan negatif dan banyak itu dipengaruhi terpengaruh semua cuman lebih banyak dipengaruhi oleh dua hal, ekonomi dan teknologi. Oke, terima kasih David. Ya, itulah kesimpulannya. Globalisasi sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan juga teknologi. Ya. Sekarang kita sudah masuk ke sesi penutup. Ya. Sebelumnya saya harus memberikan lembar refleksi. Silahkan dicek grupnya. Saya akan membagikan lembar refleksinya dengan Google Form. Setelah selesai lembar refleksi, silakan Siva ya. Siva, kamu kumpulkan LKPD-nya. Dan untuk yang laki-laki, David. Terima kasih. Kita sudah menyelesaikan kegiatan inti dan juga kalian sudah mengerjakan lembar refleksinya. Kalian juga sudah mengumpulkan LKPD-nya. Untuk persiapan di pertemuan berikutnya, kita akan melaksanakan meet, ya. Jadi untuk keterangan meet sudah kalian dapatkan. Insya Allah nanti di minggu depan saya akan menjelaskan lebih detail tentang meet-nya ya. Oke. Sebelum kita menutup sesi kelas kita, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Ya, terima kasih semua anak-anak sekalian atas perhatian, atas semangatnya pagi ini untuk belajar tentang globalisasi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.